Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Awalan hayya bina nashkuru syukran ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a wa nastami'a fi hadzal makanin mubarak insyaallah. Sanian salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ila habibana wa nabiyana wa rusulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minadh dhulumati ilan nur. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di acara Pandai 500 Santri Hufaz. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Di sini kami akan sharing ilmu tentang dosa-dosa yang marak sekali di kalangan remaja saat ini. Selamat menyaksikan. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Mane ele. Menang bandar menang. Bandar dilawan atuh. Hadirin yang berbahagia, minuman keras saat ini marak sekali menggerogoti masa depan anak bangsa, khususnya di kalangan pelajar. Masa-masa muda yang dihabiskan untuk hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita sadarkan pada mereka, bahwa hidup harus berguna. Hadirin yang berbahagia, janganlah kalian melakukan perbuatan yang dibenci Allah. Sesungguhnya orang yang sudah minum khamr di dunia tidak akan merasakan kenikmatan arak di surga. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi,
berhala, dan mengundi nasib dengan anak-anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah itu agar kamu beruntung. The next, dosa 2. Segalanya suram bagai malam yang kelam, tiada bantuan, tiada tujuan. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ke hiji lembur, karena secapek Hidup jangan dibuat pusing, Besti. Kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur, kalau nggak ada uang ngutang. Simpel kan? ngajuk-juk ke hiji lembur, karena secapek Obatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Aya naon silaing ka dieu? Kieu bah, abi teh geus nunaikeun rukun Islam anu 5, tapi angger we hirup abi teh balangsak kieu. Abi mah ka dieu teh bade nyungkeun pitulung embah we. Hiduplah engkau denganku, terhengarkanlah. Astagfirullah, sugan teh bade naon ka dieu teh? Ning ka dukun. Dengerin ya sobat. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat? Kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku sok taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Ganeng maneh. Komet kami temulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Hadirin yang dirahmati Allah, bisa kita lihat dari contoh yang tadi adalah dosa syirik. Syirik adalah menyamakan sesuatu atau seseorang dengan Allah dalam nama dan sifat yang menjadi kekhususan Allah. Jenis ini biasanya juga disebut tamyil atau penyerupaan. Dari perbuatan syirik, banyak sekali orang-orang yang memanfaatkannya sehingga menjadi ladang mata pencaharian uang untuk kehidupannya. Seperti yang tadi kita lihat, ada dukun, paranormal, atau benda-benda sakti keramat yang diyakini mempunyai kekuatan. Syirik juga mempunyai banyak bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Artinya, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Nah, itulah dosa syirik. Sedangkan bahayanya kekal di jahanam. Jangan dicontoh ya teman-teman. The next, dosa 3. Kerana Allah bersamamu, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Iwanda tadi tawang. Eneng kiana tawang. Masa gitu aja nggak tahu sih? Senyum itu kayak gini. Sapa itu kayak gini. Halo guys. Любовь, тачки на со вкусом кандалайки, самый умный кадиллак. Para santri-santri Hufaz yang dirahmati Allah, dari dosa yang terakhir bisa kita lihat barusan adalah dosa yang marak sekali dilakukan oleh anak-anak sekolah zaman sekarang kepada orang-orang yang tidak mampu ataupun anak-anak lemah. Dosa apakah itu? Ya, benar, itu adalah dosa pembulian. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan maupun segala kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti, memalak uangnya, dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi, stop pembulian. Hadirin yang berbahagia, ada suatu kenyataan yang mana bullying efektif dalam mendidik anak. Banyak orang sukses yang berpendapat kesuksesan yang mereka dapatkan maupun hasil didikan keras dari guru dan orang tua mereka. Apakah bullying mempunyai banyak dampak? Tentu, ya, bullying mempunyai banyak dampak negatifnya. Di antaranya yaitu 1. Gangguan psikologis atau depresi. 2. Gangguan kecemasan. 3. Gangguan tidur. Dan yang keempat, penerusan frustrasi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok-olok.
Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olokkan perempuan yang lain. Kau rasa tak berupaya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato action tersebut adalah bahwa dosa-dosa yang tidak boleh dicontoh kita memperagakan agar tidak diikuti oleh remaja saat ini dan tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan tersebut. Janganlah berputus asa, kerana Allah bersamamu.